Naam. Ya. Jadi beda tadi antara ya nama dengan domir. Ya. Makanya ulama beda pendapat mana lebih tinggi isim domir atau isim alam. Ya, Imam Ahmad bin Khalil mengatakan yang lebih tinggi isim domir. Ya. Karena isim domir itu kalau saya udah bilang huwa, udah pasti orangnya tertuju. Kalau saya bilang Ahmad, belum tentu orangnya muayyan, belum tentu jelas. Makanya la ilaha illa huwa lebih tinggi daripada la ilaha illallah. Ya. Nah itulah makna huwa. Isyaratun kaifama kana. Wala isyara illa ilaih. Dan tidaklah kata huwa melainkan mengisyaratkan kepada Allah. Ya. Jadi kalau saya bilang huwa, ya dia Allah. Ya. Belum tentu Allahnya kita sama dengan Allah yang sama orang Kristen, kan beda. Ya. Gitu. Sebagaimana dikisahkan Al-Imam Ibnu Arabi, ya, Syekhul Akbar, beliau pernah suatu hari ditanya ya sama orang, sama murid apa sama orang-orang kaya. Ya. Ya Imam, aina ilahuk, di mana Tuhanmu? Ya. Kata Ibnu Arabi, Tuhan kalian itu berada di bawah kaki saya. So, ya. Lantas ya dihukumlah Ibnu Arabi gara-gara kalimatnya, dibunuhlah beliau. Tuh, ya. Setelah meninggal, murid-muridnya coba ngecek tempat di mana beliau menjawab itu. Ketika di tempat itu digali tanahnya, diangkat, ternyata ketemu ada banyak emas di situ. Berarti yang dimaksud oleh Ibnu Arabi adalah Tuhan kalian itu di bawah kaki saya adalah dunia. Emas tuh Tuhan kalian. Ya, Tuhan saya Allah, Tuhan ente apa? Dunia di kaki saya. Tuh. Salah nggak jadinya? Enggak. Kalau orang awam, sesat tuh. Masa Tuhan di kakinya katanya. Tuhan ente, bukan Tuhan aneh. Tuhan aneh mah Allah. Jadi kalau menyebut kata Tuhan, itu beda persepsi dengan Islam dengan Kristen. Ya. Orang Islam menganggap Tuhan Allah, orang Kristen Yesus, kan begitu. Tapi kalau sudah bilang huwa, sudah pasti merujuk kepada satu hal, yaitu Allah. Makanya la ilaha illa huwa. Bal kullu ma asyarta ilaih fahuwa bil haqiqati isyaratun ilaih. Bahkan setiap apa yang kau isyaratkan kepadanya itu secara hakikat menunjukkan kepada Allah. Ya. Ente tunjuk manusia, man yakhluqul insan, Allah. Ente tunjuk langit, man yakhluqus sama, Allah. Ente tunjuk laut al-bahar, man yakhluqul bahra, Allah. Kemanapun kau tunjuk, apapun yang kau tunjuk, pasti ujung-ujungnya mengarah kepada Allah, mengarah kepada huwa. Tuh. Wa in kunta la ta'rifuhu anta, meskipun engkau nggak tahu tuh apa yang kau tunjuk, ya pasti yang kau tunjuk itu mengarahkan kepada Allah. Kenapa nggak tahu? Lighaflatika an haqiqatil haqaiq allati dzakarnaha. Itu sebab karena ente tidak tahu, karena goflah, karena lalai, karena bodoh terhadap hakikat segala sesuatu. Jadi kalau kita lihat hakikatnya, ini kertas yang saya pegang, buku yang saya pegang, lembaran kertas dari mana? Dari warung, dari pabrik gitu kan, dari toko kitab. Dari mana tuh mereka ambilnya kertas? Dari pabrik kertas. Pabrik kertas ngambilnya dari mana? Dari kayu. Kayu dari mana? Dari pohon. Pohon dari mana? Dari Allah. Ujungnya Allah lagi. Makanya kenalkan nih hakikat alam semesta tuh. Ya. Itulah kekuatan ismul isyarah. Itulah kekuatan ya musyar ilaih. Fa'lam, maka ketahuilah. Annaka idza asyarta ila nuri syamsi fa ka'annama asyarta ila syams. Ya, manakala engkau mengisyaratkan kepada cahaya matahari, maka seakan-akan engkau sedang mengisyaratkan kepada matahari. Ya. Padahal yang namanya cahaya matahari beda dengan matahari. Ya. Matahari
punya cahaya. Cahayanya beda dengan mataharinya. Gitu. Wala isyara ila nuri syams. Dan engkau tidak mengisyaratkan kepada nurnya. Bal ila syams. Tapi kau isyaratkan kepada syamsnya, mataharinya. Ya. Jadi kalau kita nih, tolong dong nyalain lampu. Ya. Aneh butuh lampu nih. Padahal kalau ente dikasih lampu nggak nyala, manfaat gak? Jadi yang ente ambil manfaatnya apa sih? Cahayanya. Tapi yang ente bilang apanya? Umumnya orang akan bilang begitu. Ya. Saya butuh matahari. Padahal matahari kalau Allah jadikan matahari nggak nyala, manfaat gak? Gak manfaat. Tuh. Makanya Imam Ghazali bilang, ketika engkau mengisyaratkan, menunjuk atau berpikir tentang cahaya matahari, maka engkau seakan-akan ya telah menunjuk mataharinya. Tuh. Kepada sumbernya lah langsung. Fakullu ma fil wujud, maka setiap apa saja yang ada pada wujud fanisbatuhu ilaihi, maka nisbatnya, hubungannya langsung kepada Allah. Tuh. Fi zahiril misal, dalam contoh yang jelas seperti nisbahnya nur kepada matahari itu ya. Jelas ya. Faidan, maka oleh karena itulah kesimpulannya la ilaha illallah tauhidul awam. Tauhidnya orang awam, la ilaha illallah tuh. Wa la ilaha illa huwa, tauhidnya orang khusus tuh. Ya. Kenapa kok tauhidnya orang khusus? Karena orang khusus sudah kenal. Ya. Orang kalau belum kenal nggak bisa pakai huwa. Kalau belum kenal, ya. Dia tuh dia. Ente yang baru ngaji, baru datang, tahu nggak dia siapa? Nggak tahu. Itu tuh dia yang datang pas acara penutupan mahya tuh. Nah, tuh. Ente pasti, oh iya tahu iya gitu. Iya apalagi mau lihat depannya kan gitu. Fansnya. Ya saya nggak nyebut nama kan. Saya cuma nyebut yang hadir pas acara mahya, pas ada Ustadz Anto Jibril. Saya nggak nyebut nama, saya pakai domir dia aja. Ente paham? Ya, paham bol? Paham, harusnya paham. Orang depan dia, apalagi Ipi. Masya Allah, sangat paham. Apalagi Andi. Ya. Paham nggak? Berarti lebih kuat dia gitu. Itu. La ilaha illallah. Jadi kalau antum pengen naik menjadi orang khusus, ya harus punya ma'rifat, harus kenal gitu bahasanya. Ya. Kenapa domir li'an la ilaha illallah itu lebih apa? Itu tauhidnya orang khawas. Li'anna hadza atammu wa akhassu wa ashmalu, karena ya dengan menyebut la ilaha illallah itu lebih sempurna. Itu lebih khusus. Itu lebih mencakup. Wa ahakku lebih berhak. Wa adakku lebih halus. Wa adkhalu bisahibi fil fardaniyatil mahdah, lebih memasukkan seseorang ya yang mengamalkan la ilaha illahu ke dalam ya keesaan Allah Subhanahu wa taala wal wahdaniyatis sirfah. Ya. Jadi gini, kalau ane pengen ngajak ngomong ente semua, ane pasti sebutin namanya orangnya ya gitu. Syekh fulan, si fulan gitu. Ane sebutin. Tapi kalau ane mau ngajak ngomong khusus ya, ada yang ngajak ngomong Ijul misalnya. Zul, dia Zul, sakit Zul. Ente paham gak? Gak ada yang paham. Karena saya bilang, saya pengen ngajak ngomong Ijul secara khusus. Saya gak mungkin pakai nama, saya pasti pakai domir. Ya, maka la ilaha illa huwa yang pakai huwa itu lebih khusus. Karena di situ ya orang itu sedang membicarakan sesuatu yang hanya diketahui oleh orang sedikit. Makanya khawas gitu. Jelas. La ilaha illallah semuanya orang tahu gitu. Jadi dalam kita berbicara aja udah pakai uslub itu, ya. Nah, begitupun dalam kita berzikir. Tuh. Sampai lebih tinggi lagi, ya. Apa itu? Muntaha mi'rajil khalaik mamlakatul fardaniyah. Ya. Puncak daripada mi'rajnya makhluk adalah sampainya ke kerajaan yang esa, kerajaannya Allah. Kerajaan ketunggalan. Ya, udah sampai tunggal. Walaysa wara'a dzalika marqa, dan tidak ada di balik itu tempat pendakian lagi. Udah mentok, udah puncak. Namanya puncak itu
udah nggak ada lagi tempat pendakian, ada puncak. Ya. Marko itu apa tadi? Tempat pendah. Kalau orang sudah sampai puncak, jangan nyari lagi tempat pendah. Puncak udah. Ya. Itu puncaknya Mi'raj. Ya. Idil marqa la yutasawwar illa bikatsrah. Karena yang namanya tempat pendakian itu pasti banyak. Kayak kita naik Curug Cilember ya. Curug Cilember ada curug berapa tuh yang bawah? Curug 1 ya. Curug 1. Ada gak curug 2? Ada. Udah di atas belum? Belum. Naik lagi curug 3. Terus curug 4. Sampai curug apa sih dia? 7. Tuh naik 7. Puncaknya. Kalau sudah sampai puncak, jangan nyari lagi tempat. Nah, yang ada apa tuh? Turun. Ya, makanya kalau orang belum, kalau ente naik gunung, jangan setengah-setengah naik sampai puncak. Ya, kalau yang setengah-setengah, yang nanggung-nanggung, kagak jadi. Ya, kayak orang naik nih, belajar gitu. Nah, jangan nanggung. Ya, sampai puncak, anda mentok, ntar bisa turun. Kalau belum mentok, belum turun. Ya, sama kalau orang naik makom, jangan sampai mentok. Kalau mentok udah turun. Makanya banyak orang yang nanggung kan. Dia dianggap ada tapi nggak ada, ya ngawang aja ngawang. Nah, itu karena belum mentokin, minta naik ame guru, taikin tuh, diajak sampai puncak, sampai puncak ntar turun, bermanfaat buat manusia. Begitu Rasul Isra habis naik ngapain? Turun. Coba kalau naik aja kita ditinggal kan gitu, nggak manfaat, ya gitu. Jangan nanggung ya itu. S1, S2, S3. S4 S4 ya itu prop ya itu prop ya, jadi jelas ya, jadi tidaklah tempat naik melainkan apa, banyak tuh. Fa innahu nau'u idofa yastadima minhu irtiqa wa ma ilahi irtiqa, karena yang namanya ya marqa ya itu adalah sejenis idofah, tambahan atau pengidofatan yang menghendaki maminhu irtiqa, darinya lah orang naik, wa ma ilahi irtiqa, kepadanya lah orang naik. Itu namanya tempat naik tuh, tempat pendakian. Orang naik ke situ atau dari situ dia naik. Itu namanya apa tuh? Marqa. Beda sama apa tadi? Ya, apa tadi puncak ya, muntaha. Tuh. Wa idzar tafa'atil kasrah, kalau sudah hilang tuh yang namanya kasrah, tempat pendakian, udah nggak ada lagi tempat pendakian, udah puncaknya, haqqatil wahdah, maka dia itu menjadi sendirian. Ya. Udah naik, yang lain kecapean. Dia naik sendirian ke atas, sendirian. Wa batalatil idofah, hilanglah hubungan dengan makhluk. Wa tahatil isyarah, hancurlah segala isyarat-isyarat. Udah nggak pakai lagi aku, kamu, dia, enggak. Ya. Udah nggak pakai lagi wasilah. Kita pengen naik jadi wali, pakai wasilah. Tapi kalau sudah sampai nanti, udah nggak ada wasilah lagi, hilang semua. Tuh, ya, melebur. Falam yabqa ulwun, tidak ada lagi ulwun, wala suflun, tidak ada suflun, tidak ada tinggi, tidak ada rendah. Wala nazil, wala murtafi, nggak ada rendah, nggak ada tinggi. Fastahalat taraki, maka menjadi mustahillah orang bisa naik lagi ke atas. Kenapa? Sudah wastahalal uruj, mustahil orang bisa meningkat lagi, udah nggak bisa. Makanya puncak tadi la ilaha illallah, zikirnya orang awam. Naik dia apa tuh? La ilaha illa huwa. Ada lagi di atasnya, ada di atasnya orang zikir la ilaha. Apa tuh? Allah. Kata Syekh Abdul Syarani, nggak boleh orang zikir Allah kalau dunia masih di hati. Kalau nafsu masih ada di sini, nggak bisa kita kontrol, nggak boleh zikir Allah. Kenapa? Karena kita butuh la. La itu penting deh. Kalau dalam zikir thariqah ada isbat, ada nafi. Ya nafi wa isbat. La nafi isbat illallah. La ilaha illallah. Kenapa kita butuh la? Ini penting banget konsep la ya. Ente kalau mau tumbuh, ente harus punya la. Ya, lagi nyantren nih, diajakin nongkrong yuk, la. Tuh, gitu. Ya. Mabok yuk, la. Pacaran yuk, la. Kita buang semua. La. Ini bukan Tuhan, la ilah. Nggak ada, ini bukan Tuhan. Dunia, la ilah, bukan Tuhan dunia. Apalagi jabatan, la ilah, bukan Tuhan itu. Harta, bukan Tuhan. Yang Tuhan cuman illallah. Yang Tuhan cuman Allah.
Makanya zikir itu harus la ilaha, harus pakai la. Ya, buat orang awam. Kenapa? Orang awam tuh mesti nolak dulu, ditolak, tolak. Karena banyak orang yang menuhankan kesaktian, banyak orang menuhankan karomah, banyak orang menuhankan ilmu. Itu loh, termasuk hijab itu ilmu. Ya. Ilmu penting. Cuma kalau antum semuanya dinakar pakai ilmu, ada hal yang kita nggak sanggup. Ya. Kadang kita ketemu guru, ilmu kita terbatas, guru kita ilmunya tinggi. Ya, kita salahin guru kita. Guru nggak bener nih, masa begitu? Kan dalam kitab ini, nah ente kitabnya masih cetek. Mau nyalain kitabnya yang udah tinggi. Nah itu gara-gara apa? Ilmu. Makanya kalau kita depan guru dah pasrah aja udah. Ya. Jelas? Raka jelas? Masya Allah, Sunan Kudus nih, Masya Allah, Raka. Jadi zikirnya apa? Allah. Tuh. Saking tingginya lagi, udah kena lagi. Nah baru. Itu udah paling tingginya zikir. Setelah apa tuh? Allah. Ya, itu teorinya begitu. Ya. Ntar nanti ketemu sendiri. Ya. Ada orang praktek dulu, baru teori. Kata gurunya, lo baca dah nih, gitu. Setelah ngaji, jelasin begini nih. Oh begitu, gitu. Kalau kita teorinya dulu, ntar praktek ya. Tahu. Hunya tukang tahu dia. Kado dia kira ya. Korek jam. Baterai kasar. Ya, Ya. Apa? Ya. Nah. Falaisa wara'al ala ulwan, maka tidak ada di balik yang paling tinggi udah nggak ada, udah paling tinggi udah nggak ada yang tinggi lagi udah a'la sabbihis marabbikal, udah a'la, udah nggak ada lagi namanya yang paling tinggi melebihi namanya Allah. Wala ma'al wahdati kathra, kalau sudah sendirian, udah diri nih, udah dewek-dewek kalau kata Depok ya, udah nggak ada lagi temen. Ya, makanya orang-orang yang sudah sampai makom ini mereka nggak punya teman. Ya. La sahib illallah. Tidak ada teman kecuali Allah. Udah tuh sejatinya udah. Teman yang teman kita tuh cuma Allah. Ya. Karena teman yang ngakunya teman kita, kalau kita susah biasanya ngilang. Ya. Biasa kalau kita lagi butuh duit biasanya pura-pura nggak punya duit. Karena memang nggak ada yang bisa kita harapkan kecuali siapa? Allah, udah gitu. Itulah di saat itu kita diuji sama Allah tuh. Wala ma'antifa'il kathra uruj, dan tidak ada bersamaan dengan yang banyak itu bisa naik, nggak bisa. Orang kalau banyak bisa naik, nggak bisa. Ya. Jadi nggak bisa kalau banyak, ya. Afwan. Wala ma'antifa'il kathra, ya. Tuh. Tidak ada ketika sudah tidak ada lagi banyak itu naik ya, artinya udah sendirian ya udah mau ngapain lagi. Fa in kana min taghayyuri halin, kalau sekiranya terdapat perubahan keadaan, kalau dia pengen berubah nih, udah dia nggak pengen di atas, udah mentok kan di atas, pengen ke atas lagi, udah mentok, udah ngapain udah, fa bin nuzul, maka bisa tuh turun, ya gitu. Nanti belajar nahu dari jurumiyah mutamimah syarahnya qatunada syarahnya alfiyah syarahnya mugni. Terus saya mentok sampai kita Imam Sibawayh dan dipelajari, udah mentok, udah mau ngapain? Ya udah turun, ngajar gitu. Masih mau ngajul lagi, mau jadi apa ente? Mau jadi huruf waw ente. Aneh mau jadi huruf waw aja dah. Udah saking meresapinya nahu pengen jadi huruf dia tuh. Udah ente belajar aja mau jadi huruf nggak bisa itu. Ya. Jelas. Jadi yang bisa apa? An-nuzul ila sama'id dunia, turun lagi itu. Ini yang aku maksud kata Imam Ghazali, bil isyraf min ulwin ila suflin. Maksudnya turun itu bukannya dia turun makom, bukan, dia mandang kepada yang di bawah. Tuh, perhatiin yang di bawah. Kan kita pengen ke atas nih. Kalau kita pengen ke atas mah jangan fokus sama yang di bawah. Yang di bawah pengen buang air gitu, temenin. Lama banget lagi berak kan gitu. Udah gitu ngasuh dulu lagi ngerokok, bentar lagi ya. Akhirnya kita nggak naik tuh, nungguin dia doang.
Makanya jangan pakai tunggu-tungguan, yang namanya naik mah orang belum tentu mau semua. Ya, kita mau sukses nih, nungguin temen aku maunya sama dia biar sukses bareng-bareng. Jelah. Cerita. Gitu. Udah tinggal aja kita naik aja, ntar kita udah pinter, udah ini turun. Oh temen gue masih di situ dia. Kadang-kadang lu naik buruan, enak banget di atas begitu. Ya, kayak teman saya ngajak saya ngaji, ngaji terus ya, ayo ngaji. Pas saya ngaji dia nggak ngaji. Sampai saya jadi ustadz sampai ngajar masih nggak ngaji juga. Akhirnya apa? Saya ngajarin dia. Enak di atas jadi ustadz tuh. Paham ini, paham itu enak gitu akhirnya. Ya. Jadi kalau kita pengen ke atas jangan nungguin temen yang ngaji berdua, ya bertiga. Terus yang nggak datang juga. Jangan. Dia naik sendiri. Ya. Entar kalau misalnya ente masuk surga baru bisa ngajak yang lain. Kan gitu ya kadang ya kalau kita ngaji berdua nih, misalnya Jordi sama Dean nih, diajakin Jordi ayo ngaji yuk gitu. Pas itu Dean nggak bisa, berangkat aja sendiri, ini gitu udah tahu tempatnya kan gitu. Ya. Entar kalau kita udah masuk surga nih, misalnya Jordi masuk surga, padahal yang ngajakin Dean, Jordi jangan lupa sama Dean yang ngajakin bisa ke surga. Ya, waduh Dean kasihan banget nyangkut di pintu surga, nyangkut gitu, sarungnya nyangkut. Ayo masuk. Lu kan yang dulu ngajakin gua ngaji. Masa lu gua tinggal sih? Nah. Daripada dua-duanya nyangkut, kan daripada. Jangan nyangkut, Jordi nyangkut. Lah kan kagak enak. Udah biarin tinggal aja. Yang namanya orang maju tinggal aja. Entar kalau ente nyampe, tarik yang belum nyampe gitu. Ada kisah seorang murid pengen belajar dengan guru, nyari guru susah banget, ketemulah nih. Karena himmahnya sangat kuat, ketemulah ada orang, dia itu tukang mabok, cuman pura-pura jadi mursyid. Pura-pura jadi orang baik. Disuruh ente sholat, ente ibadah, ente puasa, baca Quran. Diikutin. Sampai diangkat jadi wali ini orang. Padahal gurunya tukang apa? Mabok. Tuh. Ya. Sampai ketika dia jadi wali, dia baru tahu ternyata gurunya tukang mabok. Didoain, ya Allah. Berkat orang ini saya bisa sampai kepada engkau. Ya. Sampaikanlah dia menjadi kekasihmu. Tuh jadi wali, akhirnya gurunya juga jadi wali. Murid jadi wali, gurunya jadi wali tuh. Makanya kalau teman kita nggak mau diajak baik, nggak mau diajak bener, tinggal aja. Ntar kalau kita udah nyampe, kita tarik baru dia gitu. Jangan sampai dua-duanya nyangkut. Dia nyangkut. Tuh, ya. Nauzubillah. Nah, maka tadi tugasnya apa tadi itu? Isyraf bin ulwin ila suflin. Lihat tuh dari atas ke bawah. Lianal a'la lahu aspal, karena yang paling tinggi itu punya ya atau bisa ngelihat ke bawah. Walaysa lahu a'la, dan tidak ada yang lebih tinggi dari dia. Artinya dia nggak bisa lihat ke atas, udah mentok udah. Ya, segitulah yang Allah kasih buat dia, udah mentok udah nggak bisa lagi. Ya. Dia jadi apa? Dari hamba biasa, orang biasa, berangkat jadi pelajar, jadi santri, santri jadi ulama, ulama dia jadi wali, wali jadi wali abdal, abdal jadi kutub, kutbul jadi kutbul aktob. Udah mentok mau jadi apa? Mau jadi nabi? Gak bisa, udah mentok. Mau jadi Allah dia tinggal lagi. Udah mentok sampai situ udah. Ya. Yang penting mau jadi Tuhan kan ya. Aneh mau terusin ibadah, mau jadi Tuhan lah nggak bisa. Udah mentok sampai situ. Yang ada tinggal tuh turun tuh bukan turun makom, ngelihat orang yang di bawah tuh. Ya. Makanya orang ente kalau mau jadi orang yang bisa bantuin temen, tinggalin tuh temen. Ente ngapain? Ente belajar yang sungguh-sungguh. Ya. Entar kalau ente udah jadi orang sukses, nah balik lagi liatin tuh temen ente yang nggak sukses, bilang syukurin gitu. Enggak, ente bantu. Syukur. Kenapa ente jangan temenin lagi? Kenapa? Ini penghambat ente buat sukses. Tinggalin dia, sementara tinggal. Nanti ente bantuin dia, ajak dia itu biar bareng-bareng sama ente. Itu namanya temen yang sayang temen begitu. Ya, ditemenin aja di nongkrong di mabok sampai pagi. Ngaji tinggal gitu. Dengan alasan nyenengin hati orang beriman kan pahala Ustadz. Iya, iyalah. Bener nggak salah nggak? Cuman dia jadi nyangkut dianya tuh gitu. Afham? Ya. Fahadhihi ghayatul ghayat, maka inilah puncak segala puncak. Muntaha tolibat, puncaknya atau apa? Puncaknya
sesuatu yang dicari sama orang tuh. Ya'lamuhu man ya'lamuh, akan tahulah orang yang memang berhak tahu. Wa yunkiruhu man yajhaluhu, dan akan mengingkari orang yang tidak tahu tuh ya. Jadi kalau orang memang berhak mendapatkan kewalian, paling tidak dia tidak menafikan kewalian seseorang. Kalau orang sudah menafikan kewalian seorang wali, ya kagak bakal jadi wali. Ya, jadi tapi nggak salah juga kalau ada orang bilang dia wali, ente nggak percaya, nggak salah karena bukan rukun iman. Tapi kalau guru yang ente belajar ada orang bilang dia wali, ente nggak percaya, dia ragukan, nggak bakal sampai dia. Karena gurunya aja yang membimbing dia ragu dia orang itu wali. Bagaimana bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Ya, tuh lah puncak seseorang tuh. Kalau orang udah nyampe puncak, kan yang di bawah kelihatan enggak tuh? Kelihatan tuh. Apalagi pandangan orang yang di puncak itu lebih luas. Ya, yang saya pernah cerita ada 2 orang. Nih, saya kasih gambarnya. Kelihatan? Ya. Nah. Nih, ada 2 orang. Kelihatan ya? Ini 2 orang sedang tersesat di dalam hutan. Tersesat di dalam hutan. Tersesat. Dia orang 2 jalan nih. Ketika jalan, di tengah perjalanan ada helikopter. Masya Allah. Helikopternya anggap aja helikopter ya. Set. Yang satu dikasih tali, set, ditarik tuh. Dikasih tambang, apa namanya? Tangga. Dinaik ke atas, diangkat tuh. Nah, ini kan hutan nih. Ini hutan semuanya. Yang satu naik ke atas. Ini orang tersesat di hutan nih. Yang satu naik ke atas, dia lihat tuh ternyata di atas, dilihat di sana ada jalan keluar ngarah ke sana. Nah, ketika turun, yang tadi tuh turun lagi, kira-kira nih orang yang naik tadi sama yang tidak naik beda bersama pandangannya. Yang mana yang lebih jelas? Yang udah naik, dia udah lihat ke sono tujuannya gitu. Ya. Nah, kita kan belum pernah naik nih. Siapa yang pernah naik gitu? Tanya yang pernah naik. Gimana caranya buat ini kita hidup kemana sih arahnya? Tanya yang udah pernah naik. Siapa ya? Nabi kita Muhammad. Tapi nanya Nabi kejauhan. Ya. Nanya siapa? Nanya ulama jarang ketemu. Nanya siapa? Nanya guru dah. Ya. Syukur-syukur guru kita pernah naik sehingga tahu kemana arah tujuan begitu. Ya. Jadi pentingnya berada di posisi puncak biar kita bisa ngelihat jalanan kemana-kemana. Gitu. Kan kalau hutan kan tinggi pohonnya kan, kita mau naik pohon aja kagak cukup. Pas kita naik ada lagi yang lebih tinggi. Ya masa kita lompat pindah pohon kan nggak mungkin kan? Naik ke pohon yang satu yang tinggian lagi, ada yang lebih tinggi lagi, kealingan lagi. Udah susah, udah. Kita tanya yang pernah ke atas puncak siapa gitu. Gitu ya. Orang dulu kan begitu. Nah. Wa huwa minal ilmi alladhi huwa kahayatil maknun, maka ilmu ini termasuk ilmu yang dikatakan dalam hadis hayatil maknun. Ilmu yang disembunyikan. Tuh ya. Jadi kalau bahasa kata gini ya, yang dikhawatirkan sama orang-orang penjajah tuh orang Indonesia tuh pinter. Ya. Kenapa ya? Kalau pinter ngelawan. Kalau pinter ngelawan. Sama kayak orang dagang. Jangan kasih resep. Entah kalau kasih resep jadi apa tuh? Saingan. Nah ini bahayanya Imam Ghazali. Dia pengen kita ngerasain yang beliau rasakan. Dikasih jalan ini begini, ini begini, ini begini, ini begini. Ini puncaknya begini. Ntar itu sampai puncak. Ntar begini. Dikasih tahu ya. Ya. Alladzi la ya'lamuhu illa ulama'u billah, yang mana tidak ada yang tahu ilmu ini kecuali ulamanya yang kenal dengan Allah.
Fa idza nataku, kalau mereka sudah membicarakan bihi akan ilmu ini, lam yunkirhu, maka tidak ada yang mengingkari illa ahlu ghirrabillah, kecuali orang yang tertipu terhadap Allah tuh. Ya. Makanya yang mengingkari majelis ini orang yang tertipu. Apaan sih itu ngaji pakai segala ngomongin malakut, jabarut, lahut, apa sih itu? Nggak bakal nyampe tuh. Minimal kita ngomongin dulu lah masalah nyampe belakangan tuh ya. Ayo kita ke Bali yuk. Ke Bali ada apa? Ada ubud. Apa sih ubud? Ada juga nggak tahu ubud, kata gurunya ubud gitu. Ada canggu. Apa sih canggu? Ane juga nggak tahu. Canggu apa? Ane nggak tahu. Ya. Bener gak? Ngomong dulu. Ntar tahu-tahu berangkat ke sono. Tapi kalau apaan sih? Nggak ada tuh Bali. Nggak ada itu. Berarti dia nggak bakal pernah ke Bali. Orang ada yang dibicara nggak pernah ke Bali itu. Apalagi ini yang lebih rumit lagi. Ya. Jelas paham? Jadi jangan kita ingkari kalau kita nggak nyampe. Ya. Minimal jangan ingkar. Wala yab'ud an qalal ulama, maka wajarlah jikalau ulama berkata innan nuzula ila sama'id dunya huwa nuzulu malakin. Turunnya Allah di malam hari ke langit dunia itu turunnya malaikat. Bukan turunnya Allah. Allah nggak bertempat. Ngapain turun? Ya. Yang dimaksud turunnya Allah di malam, tiap malam itu turunnya malaikat bawa rahmat. Ya. Berarti malaikat di langit bisa apa tuh? Turun. Berarti yang tinggi bisa apa? Merendah gitu. Faqad tawaham ba'dul arifin. Nah maka sungguh sebagian para wali justru beranggapan lebih abad, lebih jauh atau lebih ekstrim daripada pemahaman itu. Ulama bilang turunnya malaikat ke langit dunia, kan malaikat yang turun. Ini lebih ekstrim lagi malah para wali. Apa para wali beranggapan? Idh qala hadal mustagrik bil fardaniyah aidan lahu nuzul ila samai dunya. Karena juga bisa dikatakan orang yang sudah tenggelam dalam samudra samudra keesaan Allah, dia pun bisa turun ke langit dunia. Jadi orang yang sudah sampai langit, ya, udah sampai malakut, bisa juga berbaur sama kita, turun lagi. Makanya jangan heran wali-wali hidup di tengah masyarakat, udah turun gitu. Hayo Soleh Tanggul contohnya. Ngapain beliau? Kholwat berapa tahun tadi? 15 tahun, Masya Allah. Kita boro-boro kuat. Menyantren setahun aja mau pulang mulu. Kapan sih pulangnya? Hatamin Quran. Oh, itu tiap hari. Ya, begini mah jangan bakal masuk ini. Mau keluar mulu nih. Ini latihannya di sini ente. Di kholwat nih. Nah kalau kholwat yang beneran kagak makan kecuali sedikit. Nggak ngomong sama sekali. Nah gimana ente, nah kita masih ngomong nggak? Masih makan nggak? Nambah lagi. Masa nggak kuat? Ya gimana mau kholwat ya akhi. Ente di sini aja yang tempat sorga nih. Kan sorga lagi, sorga. Ente nggak kuat ya. Cerita. Mau jadi wali kholwat. Ya. Kholwat sih bawa HP ini. Temennya. Dia gak jadi kholwat. Kholwat duduk diam. Udah gak megang handphone. Gak megang tab. Udah duduk begitu diam. Udah berzikir gitu. Latihannya di sini. Kalau ente mondok gak pengen pulang. Udah gue di sini aja. Nah ada bakat ini orang. Tuh. Ada bakat tuh ya. Itu. Jadi latihannya di situ. Berdua nggak megang apapun itu. Tuh. Jelas ya. Tuh. Soleh Tanggul tuh 15 tahun kholwat. Ya. Setelah nyampe puncak ngapain? Siapa yang ngajak turun? Habib Abu Bakar Gresik ya. Tuh. Abu Bakar Gresik. Tuh. Diajak turun, ayo keluar. Lu jangan di langit mulu. Keluar, bahasa katanya begitu. Nah, udah cukup dah tuh, dah sekarang dah turunlah ente itu. Lihat masyarakat. Maka Habib Soleh Tanggul kata Habib Abdul Qadir bin Ahmad Assegaf, nggak ada wali yang kayak Habib Soleh Tanggul. Kenapa? Semua diumbar sama beliau. Tuh. Udah nyampe puncak udah. Mau doa apa? Ini ya doain kabul semua tuh doa. Luber tuh. Ya rahmat Allah lewat Habib Soleh Tanggul. Kenapa? Udah bawa yang di sono tuh. Ya. Berapa tahun, Jang? 15 tahun.
Ini mau kawin mulu. Kapan sih kawinnya? 15 tahun. Ya, 15 tahun ya Allah. Ya, Diki ya. 15 tahun, Masya Allah 15 tahun. Nggak bayangin gitu tuh. Ya. Ketinggalan sinetron tuh. iPhone berapa tuh ya? Kalau sekarang iPhone 15 kan ya. Untuk kalau itu 15 tahun kalau udah iPhone berapa tuh? Karena mungkin handphone udah gak ada bentuknya kan, udah tinggal begini dong, set gitu. Akhirnya Ujang kholwat, udah 15 tahun gak apa-apa dah. Pas kholwat kiamat, nggak jadi, nggak jadi, ya nggak jadi, keburu kiamat. Dengan nikmatin dunia dah kalau tahu gitu, dikit lagi kiamat gitu. Sayang di kholwat gitu. Kalau sholat tanggul 15 tahun masih panjang umurnya. Begitu ya kholwat tuh kiamat. Ya nggak jadi itu nggak jadi. Ya. Wa inna dzalika huwa nuzuluhu ila isti'malil hawas. Dan sesungguhnya turunnya para aulia, turunnya orang-orang khawas tadi, ya. Kemana turunnya? Nuzuluhu ila isti'malil hawas. Dia turun lagi, dia pakai lagi indranya. Kan kemarin kita bahas, mata itu punya kelemahan, 7 kelemahannya. Dibanding akal, pakai akal lah. Ya. Akal juga punya kelemahan. Akal kadang salah. Jangan bersandar dengan akal, pakai cahaya Rasulullah. Dari mana sumber cahaya Rasulullah? Dari Allah. Maka patokan kita 2, cahaya Rasul yang dikatakan sirajon munira, dengan cahayanya Allah nurun ala nur. Artinya Quran dan itu sumber kebenaran. Jangan patokan mata. Nah, tapi ada saatnya ketika hamba sudah naik ke puncak, dia turun lagi. Dia pakai lagi apa tuh? Matanya. Dia pakai lagi kupingnya. Padahal dikatakan di awal mata punya kurang, tapi beda dengan mata yang ini. Ya. Au tahrikil a'dha, dan dia gunakan lagi, gerakin lagi anggota tubuhnya. Ya. Cuman bedanya tadi, orang yang tadi udah naik ke atas ya. Ya, dia kan punya mata tuh, dilihat. Pas turun beda gak matanya? Beda tuh ya. Maka kata Nabi dalam hadisnya, sirtu sam'ahu. Kata Allah dalam hadis qudsi, aku menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Berarti ketika dia turun, kupingnya kuping siapa? Matanya mata siapa? Tangannya tangan siapa? Kakinya kaki siapa? Udah beda tuh. Itu maksud hadis itu ya begitu. Kesono dulu gitu. Ya. Itu kan hadis menjelaskan tentang apa tuh? Ya. Tentang apa? Apa dikatakan di sini? Ya. Innallaha qala man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa yang menyakiti, memerangi waliku, memusuhi waliku, aku umumkan perang sama dia. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahab ilayya mimma aftaratu alaihi. Kemarin ya. Dan tidak ada sesuatu yang lebih kucintai dari hambaku yang bertakarrub kecuali dengan sesuatu yang aku wajibkan. Jadi Allah paling senang kalau kita ngerjain yang wajib. Yang wajib dulu kita kerjain. Allah senang. Wa ma yazalul abdi, apabila hambaku senantiasa yataqarrab ilayya, dia taqarrub kepadaku dengan yang nawafil, yang sunnah, hatta uhibbah, aku mencintainya. Berarti kuncinya mau masuk ke malakut gimana tuh? Kerjain yang sunnah, udah itu. Ikutin Nabi. Ya, bukan berhayal, duduk berhayal masuk, gak masuk. Bukan itu caranya. Maka ketika faida ahbabtuhu kuntu sam'ahu, kalau aku sudah cinta, aku menjadi pendengaran yang dia mendengar dengannya. Wa basarahu, aku menjadi penglihatan yang dia melihat dengannya. Wa yadahu allati yabtishu biha, aku menjadi tangannya yang dimukul. Warijlahu, aku menjadi kaki yang dia berjalan dengannya. Wa in sa'alani la'atiyannah, kalau diminta aku kasih. Ya. Kalau diminta perlindungan aku lindungi. Makanya jelas tuh para aulia. Al-Imam Ibrahim bin Adham suatu hari sedang di atas perahu. Ya. Ketika di atas perahu terjadi badai. Ya. Wa huwa naim, beliau lagi tiduran. Orang-orang berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, minta agar badainya hilang atau disingkirkan dan diselamatkan. Ternyata badainya nggak hilang-hilang juga.
Ibrahim bin Adham lagi tiduran di pojok, dibangunin, Pak bangun Pak, ayo bantu kita doa. Beliau cuma angkat tangan, ya Allah, sungguh engkau telah perlihatkan kebesaranmu, maka perlihatkanlah kelembutanmu. Tiba-tiba diam tuh semua bedanya. Subhanallah, cuma angkat tangan doang. Kenapa? Kalau dia minta aku akan kasih. Kenapa? Lisannya lisan Allah. Kalau berucap kabul ucapannya. Kenapa? Lisan Allah. Makanya baik-baik kalau wali sampai nyeletuk sama kita. Ya. Kalau bahasa kata mati ente, mati itu. Karena lisan siapa? Sampai dalam kitab Dalam kitab apa yang kita baca? Asrarul Ulumil Muqarrabin, apa kitab Idah. Ada seorang wali lagi ngajar. Dia bilang begini nih gunung, kalau seandainya disuruh gerak dia. Padahal lagi nyontoin. Nggak nyuruh, lagi nyontoin. Disuruh gerak, itu gunung bergerak, bergetar itu gunung, subhanallah. Padahal lagi nyontoin. Kenapa? Karena lisannya emang ngelawan tuh gunung sama lisannya Allah. Makanya kalau belajar, kalau kita belum sanggup belajar ame wali, jangan dah. Ya, kalau bahlak beneran. Ya. Makanya Allah kasih guru yang sesuai dengan kita. Ya, gitu. Yang kalau kita katakan mukhalafat sedikit, ya dimaklumin, guru nggak tahu. Kalau misalnya seandainya kita berguru sama seorang wali, apalagi walinya wali kutub, hati kita ingkar, dia lihat hati kita nggak senang sama kita, Allah yang nggak senang sama kita gitu. Ya, udah makanya kita syukurin. Ya, apapun yang Allah kasih sama kita, insya Allah semuanya baik tuh ya. Tuh. Ya, jangan kita mau ngaji, aneh maunya gurunya wali kutub, ente setan kutub aja. Kan wali kutub, ente kan setan kutub. Gak cocok belajar wali kutub. Ya. Walisanahu alladzi yantiqu bihi, aku akan menjadi lisannya yang dia berbicara tuh ya. Ya. Makanya bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab ketika khutbah tuh ya. Lagi khutbah, di tengah-tengah khutbah beliau mengatakan, "Ya Sariya, us'udu ilal jibal." Wahai pasukan, naik ke atas gunung. Sahabat bingung. Yang ngomong siapa nih Sayyidina Umar? Ternyata Allah bukakan matanya, itu dilihat pasukan yang diutus sedang berperang. Ya, suaranya tembus ke sana, subhanallah. Pas pulang cerita, tadi aneh dengar suara Umar. Dia nyuruh ke atas gunung, kita ke atas gunung. Ternyata bener. Tuh namanya ya, lisannya lisan Allah tuh ya. Tangannya tangan Allah, matanya mata Allah. Ya. Dengan matamu aku memandang, dengan telingamu aku mendengar, dengan lidahmu aku bicara, dengan hatimu aku merasa. Tak ada yang lain. Itu lagu satu judulnya. Maksudnya satu adalah ittihad, menyatu, ya, menjadi satu antara Allah dengan hambanya. Yang menyakiti hamba berarti menyakiti Allah. Berarti apa itu? Menyatu. Ya, itu aulia mereka. Bukan Tuhan menjadi makhluk atau makhluk menjadi Tuhan, bukan. Menyatu antara Rabb dengan ciptaannya. Faida kana huwa sam'ahu basar wa lisanahu huwa sami wal basir wan natik idan la ghairu. Maka kalau seandainya dialah pendengaran Allah, dialah penglihatan Allah, dialah lisannya, ya, maka dialah yang mendengar, yang melihat dan yang berbicara. Idan la ghair, bukan yang lain. Artinya apa? Itu Allah yang ngomong. Kalau wali ngomong, itu Allah yang ngomong. Makanya kalau ada aulia kasab antum, jangan pakai bilang begini, oh nggak boleh tuh ngomong-ngomongin aib. Itu rezeki ente dikasab sama wali. Walaupun sebenarnya secara aturan memang betul wali tuh nggak boleh ngomongin apa yang dilihat dari aurat ente. Cuma kalau udah terucap, ya, lisanu man hada, lisan siapa ini yang ngomong? Allah, udah isma. Ya, dengerin, jangan pakai ngelawan. Nah itulah isyarah daripada sabda Rasulullah dalam hadis qudsi, ya abdi, wahai ambaku, maritu falam ta'udni. Aku nih sakit, kata Allah. Kenapa ente gak jenguk saya? Kata siapa tuh? Kata Allah. Sahabat nanya, ya Allah, lagi mana engkau sakit? Engkau kan yang, ya, Tuhan. Ya. Aku lapar, wahai hamba, kenapa kau gak kasih makan saya? Kau bisa begitu? Inilah yang dinamakan tadi ittihad. Di mana seorang hamba ya sudah menyatu dengan Allah, maka seolah-olah Allah ada di sisi dia. Itu. Ya, jelas. Namanya waliyullah. Wali mana sih wali? Wali itu artinya dekat.
Wali kota orang yang dekat dengan kota. Ya. Apalagi wali nikah orang yang dekat dengan anak yang dinikahi. Orang dekat kan bukan orang jauh. Wali Allah orang yang dekat sama Allah. Ya, wali band orang yang suka ngeband. Wali band tuh ya. Jelas ya. Jadi wali itu orang dekat. Nah, makanya karena saking dekatnya ame Allah, Allah akan wujudkan apa yang dia pinta. Tuh. Faharakatu hadzal muwahhid minas sama'id dunya wa ihsasatuhu kasam wal basar min sama'in fawqah. Maka gerakan orang yang sudah bertauhid ini, orang yang sudah mencapai hakikat. Dari mana gerakannya? Minas sama'id dunya. Beda tuh, udah dari sono, dari langit. Wa ihsasatuhu dan juga gerak rasanya. Seperti pendengarannya, pandangannya min sama'in fauqah, itu pun bukan dari sini, dari sono juga. Wa aqluhu fauqa dzalik, bahkan akalnya lebih tinggi lagi. Tuh. Ya. Jadi kalau bahasa katanya gini, kita ini sekarang ngelihat dengan mata kita, yang mata kita ya di sini. Tapi kalau aulia matanya di langit. Kalau di langit kelihatan nggak gitu? Mata zahirnya sama di sini, mata batinnya di sono. Makanya nggak ada batasan lihat murid-muridnya gitu. Ada salah satu teman saya cerita, ada seorang syekh di Suriah ya. Di Suriah beliau punya murid gitu. Itu benar-benar ya diawasin semua muridnya. Ada muridnya pengen maksiat, terdengar suara gurunya, jangan maksiat. Kabur gak jadi. Tuh. Itu luar biasa, ajib itu. Ya. Kenapa? Karena memang sudah di sana. Gitu. Nah. Jelas? Wa huwa yataraqqa min sama'il aqli ila muntaha mi'rajil khalaiq, dan dia naik dari langit akal kepada puncaknya mi'raj para makhluk. Wa mamlakatil fardaniyah ila tamamin sabit tabaqat, dan dia naik dari kerajaan keesaan Allah menuju 7 lapis tingkatnya lagi. Summa ba'dahu, kemudian setelahnya yastawi ala arsyil wahdaniyah, dia beristiwa, bersemayam di arasnya Allah. Ya, bersemayam di arasnya Allah. Ya. Dari sanalah juga ia yudabbirul umur, itu hamba Allah, wali Allah, mengatur segala urusan litobaqati samawati, ya, berdasar akan tingkatan langit-langit itu ya. Nah ini ya, jadi orang-orang kayak begini main udah nggak di sini. Mereka ngatur semua urusan kita. Makanya ada istilah apa? Ya, Menteri Keuangannya Allah gitu ya. Menteri Keuangan. Siapa Menteri Keuangannya Allah? Hah? Ibn Ali Habsyi. Itu yudabbirul umur, yang ngatur beliau. Makanya datang Solo gitu. Ya, begitu. Ya. Farubbaman nadhara nadhir ilaihi, terkadang ada orang yang liatin kepada dia. Fa'adlagal gaul, dan dia mengucapkan apa? Bi annallaha khalaqa Adam ala suratir rahman. Bahwasanya Allah menciptakan Nabi Adam atas wujudnya Allah. Ila an yum'inan nadhara, sampai dia itu perhatikan betul, dia fokuskan pandangannya sehingga dia tahulah bahwasanya itu memiliki takwil. Ya. Allah menciptakan Nabi Adam kayak wujudnya. Jangan kita bilang Allah punya tangan. Jangan kita bilang Allah punya kaki. Tapi Allah menciptakan Nabi Adam ala suratir rahman, pakai rahman. Kenapa pakai kata rahman? Ya, berarti kasih sayangnya Allah terwujud pada wujud manusia. Jadi bagaimana cara Allah menyayangi hambanya? Allah ciptakan manusia yang punya sifat apa? Rahman. Itulah kasih sayang Allah. Siapa yang paling dekat sayangnya sama Allah? Ya Rasulullah. Ya. Jadi cara Allah menyayangi hambanya, Allah utus manusia yang memiliki karakter sifat Ar-Rahman. Gitu. Apa sih Ar-Rahman? Yang sayangnya itu luber. Siapa itu? Rasulullah. Ya. Maka pernah saya katakan gitu, cara antum pengen jadi wali gampang. Kuasai, pahami sifat Ar-Rahmannya Allah. Allah titipin kewalian sama antum. Ya. Rahman apa sih? Pemurah. Ya. Orangnya suka ngasih, pemurah. Yang kedua, tidak pemarah. Coba kalau Allah marah sama hambanya gara-gara maksiat, habis gitu ya. Itu apa, Jakarta Utara udah nggak ada wujud di situ.
Maksiat paling banyak di mana? Ya, perjudian ada gak di situ? Dulu ada yang namanya keramat apa? Bukan keramat empang, Pak. Keramat tunggak dulu. Di mana adanya? Pinggir. Selamat gak tuh laut? Selamat ke tempat itu? Selamat. Karena apa? Rahman. Allah tunda tuh. Makanya ketika antum melihat sesuatu kemaksiatan di masyarakat, jangan dulu langsung dihukum gitu. Kalau antum punya sifat rahman. Tapi doain dulu. Gitu. Ada maksiat, tindak, habisin, pukulin, hancurin. Nah, itu bukan rahman, itu jabar itu. Itu kohar itu. Sifat Allah juga. Ya, gitu. Maka antum lihat para aulia, ketika ada orang maksiat, apakah langsung dihukum? Enggak. Mereka doain dulu. Imam Abu Hanifah ketika tetangganya minum-minum, tiap hari ngejreng main gitar, didimin aja, didoain tiap malam, sampai taubat sendiri nantinya. Ya. Ada seorang ulama namanya Ma'ruf Al-Karhi, ngelihat ada orang di atas perahu, lagi main, lagi nyanyi-nyanyi, lagi joget-joget, mau ngobokan. Didoain, Allahumma kama farrohatahum fid dunya, fafarrihum fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana kau girangkan mereka di dunia, girangkan mereka di akhirat. Enggak tebalikin ya Allah gitu. Kalau beliau minta terbalik gitu. Ya, itu Syekh Ma'ruf Al-Karhi terkenal kayak Hayu Sholat Tanggul di zamannya. Siapa yang minta kabul itu. Tapi beliau nggak doain itu terbalik. Padahal kalau dia ngomong terbalik tuh. Itulah roh Rahman. Itu makna takwilnya. Ya. Bukannya Allah menciptakan Nabi Adam dengan wujudnya punya tangan, kepala, kaki, bukan. Itu punya takwil. Nah, pentingnya takwil ini. Ya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasihuna. Umumnya orang nggak tahu tentang takwil. Nah, nanya sama yang ngerti. Sebagaimana tadi kalam siapa? Ibnu Arabi. Tuhan kalian tuh di bawah kaki saya. Maksudnya apa tuh? Dunia. Dunia lu gue injak-injak nih. Tuhan ente nih gue injak-injak. Dunia. Kan perlu takwil. Coba kalau orang memahamkan kalimat para aulia dari zahirnya aja. Ada kiai besar, saya lupa namanya siapa. Bilang saya punya anjing 2 di rumah, saya piara di rumah. Wah, bahaya gak tuh? Perlu takwil. Nanti banyak kalam-kalam tuan guru kita ya, yang perlu takwil. Saya nggak cerita jadi fitnah nanti. Kita kudu cerdas. Jangan memahami kalimat ulama aulia dengan yang zahir. Anda sekarang udah nggak sholat gitu misalnya. Wah, repot nih Mas Eko nih. Udah sesat nih diri. Kalau orang awam kasih tahu nggak boleh ngomong gitu. Tapi kalau orang khusus, takwil lah kalam mereka. Ya, gitu. Seperti apa? Kaqaulil qail anal haq, aku adalah Allah. Anal haq. Aku Allah lah kan. Kalau secara zahir kafir ini orang. Ya. Subhani ma'adzama sya'ni. Bal qauli Musa, ya, kaqaulihi li Musa, bahkan perkataannya Allah kepada Nabi Musa, apa itu? Maritu falam ta'udni. Kata Allah, aku sakit ya Musa. Kenapa kau gak nyenguk saya? Itu juga perlu takwil. Ya. Allah berada pada orang sakit. Maksudnya apakah Allah di rumahnya orang sakit? Berarti Allah tinggal di rumahnya orang. Berarti Allah nggak di langit atau Allah bagaimana gitu kan? Gitu. Jadi perlu apa? Takwil. Aku sakit, engkau nggak jenguk tuh. Aku lapar, engkau nggak kasih makan. Wa kuntu sam'ahu wa basarahu wa lisan. Itulah semua kalimat itu membutuhkan takwil tuh ya, makanya kudu punya guru ya tuh. Apalagi mimpi ya, Ustaz saya ngimpi kawin lagi, apakah saya laksanakan ini? Bukan, maknanya bukan kawin lagi, maknanya luas ya. Nah, Imam Ghazali menutup kalimatnya wa arol ana qabda inanil bayan, maka disinilah aku pandang aku cukup menjelaskan aku cukup menahan daripada penjelasan ini. Artinya beliau nggak mau jelasin lagi. Ya. Sampai sini dah. Fama araka tutiku min hadal qadri aktar min kidri min aktar min hadal qadri. Ya. Tidaklah aku melihat engkau itu mampu mendapatkan bagian ini lebih dari apa yang sudah aku jelaskan ini. Artinya Imam Ghazali bilang udah sampai sini aja dah ya. Kalau Anda jelasin ente kagak sanggup. Dah titik tuh. Dari sini kita bisa melihat bahwa Imam Ghazali ini udah ngejaga-jaga banget ini ngomong begini. Ya, beliau nggak belak-belakan. Beliau nggak jelaskan segamblang. Beliau kasih isyarat-isyarat aja. Ntar begini ya. Kalau udah sampai sini begini. Kalau udah begini gitu. Ya, karena ilmu rasa itu nggak bisa dijelaskan pakai logika. Ya, ilmu rasa itu kudu dirasain. Ilmu rasa
nggak bisa dijelaskan dengan logika. Ilmu rasa harus dirasain. Tahu rasa manis? Tahu. Manis pisang? Tahu. Manis gula beda gak? Tapi gula manis gak? Pisang manis gak? Ente manis gak? Biasa. Jadi tersipu-sipu. Ya, betul gak? Betul gak? Perempuan manis, ya. Apakah sama gula? Kan beda. Ya kan? Ya. Pisang manis. Apakah sama? Ya. Kita mau ngomongin manis aja udah beda-beda kan? Gimana biar orang paham manisnya gula beda sama manisnya pisang? Kasih pisang. Ya, lemparin kayak. Ya. Jadi susah ngejelasinnya. Dah lo cobain dah. Nih, sampai sini aja penjabarannya, logikanya secara begitu. Ini mungkin yang bisa ditangkap pakai akal kita. Ya. Sisanya rasain udah gitu, nggak usah Anda ceritain lagi, udah rasain aja sendiri gitu. Itu sama kayak dulu ya. Tuan guru kita ditanya tentang tajalli ya. Tajalli kan ada takholli, tahali, tajalli. Tanya, Kiai, tajalli apa sih maknanya gitu. Beliau nggak jawab, ntar juga tahu gitu. Ya. Kenapa? Karena banyak hal itu yang kita tahu itu susah dijelasin, gitu. Ya. Orang gimana sih? Kok bisa tuh baca kitab nggak ada harokatnya? Nih begini nih. Jadi pas ente lihat nih kitab nih, ntar ada harokatnya muncul tuh. Nggak gitu. Ya. Lo belajar aja ntar lo rasain gimana nikmatnya gitu. Bahkan nikmatnya orang yang bisa nahu itu beda sama yang nggak bisa nahu. Nikmatnya orang yang bisa bahasa Arab beda sama yang nggak bisa bahasa Arab. Gitu. Orang yang ngomong bahasa Arab belum tentu bisa nahu loh. Orang yang bisa nahu belum tentu bisa ngomong bahasa Arab gitu. Jadi nikmatnya udah dirasain aja. Jelas? Dah. Pulang dari sini, coba tuh ya, rasain. Ya, rasain gitu. Ada lagi ya. Itu beda nada aja udah beda tuh. Rasain gitu. Ya, iya makanya itu. Makanya perlu ilmu ya. Nah, sampai sini deh pembahasan kita. Ya, mudah-mudahan Allah tambahkan lagi penjelasan buat kita semua. Allah tambahkan ilmu kita, Allah tambahkan nur kita, Allah tambahkan iman Islam kita, Allah tambahkan taufik hidayah buat kita, rezeki kita. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillah.